Inilah tokoh-tokoh terkejam sepanjang sejarah di dunia. Vlad ketiga, atau Vlad Epes Dracula, atau yang lebih dikenal dengan julukan Vlad the Impaler, adalah penguasa Wallachia pada abad ke-15 yang terkenal karena penyiksaan, mutilasi, dan pembunuhan massal terhadap pasukan Utsmani. Kemampuan militer Vlad memang luar biasa, tetapi kekejaman dan kegemarannya dalam melakukan eksekusi dengan cara yang kejam menekankan reputasinya sebagai salah satu pemimpin paling berdarah dingin dalam sejarah. Dari sekian banyak metode penyiksaannya, penyulaan adalah pilihan utama baginya. Vlad diduga pernah menyula 20.000 orang di tepi sungai Danube yang membuat pasukan Utsmani mundur setelah melihat hutan mayat tersebut. Menurut beberapa laporan, Vlad makan dengan santai di antara ribuan mayat yang tertusuk, dan mencelupkan rotinya ke dalam darah korbannya. Pembunuh berantai terkenal H.H. Holmes menghabiskan awal karirnya sebagai penipu asuransi sebelum pindah ke Illinois pada tahun 1893. Di sanalah Holmes membangun sebuah kastil, yaitu penginapan tingkat 3 yang dia ubah menjadi tempat penyiksaan yang mengerikan. Beberapa kamar dilengkapi dengan lubang intip tersembunyi, saluran gas, pintu perangkap dan lapisan kedap suara, lorong-lorong rahasia, dan juga tangga yang mengarah ke jalan buntu. Ada juga parasut berpelumas yang mengarah ke ruang bawah tanah, tempat Holmes memasang meja bedah, tungku, dan peralatan penyiksaan lainnya. Sebelum dan selama Pekan Raya Sedunia, Holmes mengarahkan banyak korban ke sarangnya untuk membuat mereka sesak napas dengan gas beracun, dan membawa mereka ke ruang bawah tanah untuk eksperimen-eksperimen mengerikan. Dia kemudian membuang mayatnya di tungku atau mengulitinya dan menjual kerangkanya ke sekolah kedokteran. Juga disebut Bloody Countess, Elizabeth Báthory adalah seorang wanita bangsawan Hongaria yang dianggap sebagai pembunuh berantai wanita paling gila dalam sejarah. Sepanjang akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, Báthory dilaporkan memikat para petani muda ke istananya dengan janji pekerjaan bergaji tinggi sebagai pelayan. Setelah terjebak di kastilnya, para korban ini mengalami siksaan yang sangat kejam. Beberapa dipukuli atau ditusuk dengan jarum, sementara yang lain ditelanjangi dan dibiarkan membeku di salju. Menurut laporan, Báthory bahkan mandi dengan darah dari korbannya, dan percaya bahwa itu akan membuat kulitnya bersinar dan awet muda. Báthory diduga membantai sebanyak 600 gadis petani, dan dia akhirnya dihentikan saat mulai mengincar gadis bangsawan. Pada tahun 1611, dia dikurung di dalam kastilnya sendiri dengan sedikit makanan, dan akhirnya ia pun mati 4 tahun setelahnya. Pada tahun 1888, distrik Whitechapel, London dicekam oleh laporan tentang pembunuh berantai yang berkeliaran di jalan-jalan kota. Pembunuh itu dikenal senang memikat pelacur ke tempat-tempat gelap sebelum menggorok leher mereka dan secara sadis memotong-motong tubuh mereka dengan pisau pahat. Antara bulan Agustus dan November tahun 1888, 5 pejalan kaki ditemukan tewas di ujung distrik timur, yang memicu kegilaan media dan perburuan di seluruh kota. Ia awalnya dikenal sebagai pembunuh Whitechapel, namun seiring dengan berjalannya waktu, ia mendapat julukan yang mengerikan yaitu Jack the Ripper. Teori-teori paling populer menunjukkan bahwa pemahaman si pembunuh tentang anatomi dan pembedahan menunjukkan bahwa ia adalah seorang tukang daging atau ahli bedah. Gilles de Rais adalah seorang bangsawan, prajurit, dan pendamping Joan of Arc dari abad ke-15 selama Perang 100 tahun. Karir militer Rais membuatnya mendapatkan banyak pujian, tetapi reputasinya yang terkenal dan gaya hidupnya yang mewah menyembunyikan sisi gelap yang mencakup tuduhan satanisme, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sekitar tahun 1430, Rais dilaporkan mulai menyiksa dan secara brutal membunuh anak-anak kecil, banyak di antara mereka anak lelaki petani yang datang ke istananya untuk bekerja sebagai pelayan. Setelah melakukan pelecehan seksual terhadap para pelayan ini, Rais akan membunuh mereka dengan memotong leher mereka atau mematahkan leher mereka dengan pentungan, yang lain dipenggal kepalanya dan dipotong-potong. Rais bahkan diketahui mencium kepala para korban yang sudah terpenggal. Rais didakwa melakukan pembunuhan dan sodomi dan dituduh melakukan alkimia dan ritual setan lainnya. Dia akhirnya mengaku telah membunuh sebanyak 140 anak-anak dengan cara digantung hingga mati dan kemudian dibakar pada Oktober tahun 1440.